selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Prima. Hari ini Bu Prima akan mendampingi kalian dalam belajar cara membuat media pembelajaran untuk pembelajaran BIPA. Baik, kesempatan ini Bu Prima ingin mengajak kalian untuk mengenal salah satu media pembelajaran BIPA yang selama ini Ibu praktikkan sangat menarik dan sangat asyik untuk diterapkan, yaitu monopoli. Nah, kalian tahu monopoli? Nah, monopoli biasanya seperti ini ya. Kalau teman-teman masa kecilnya atau mungkin juga sampai saat ini mengenal media monopoli biasanya seperti ini. Jadi terdiri atas satu lembar besar begitu ya, ada kotak-kotaknya dan biasanya berisi kota-kota seluruh dunia. Nah, lalu di tengahnya ada kartu kesempatan dan kartu dana umum seperti ini. Nah, siapa di antara kalian yang pernah main monopoli? Coba komen di bawah ini. Baik, biasanya jika teman-teman bermain monopoli itu berisi kota-kota di seluruh dunia. Nah, teman-teman sekarang bisa mengadaptasi monopoli tadi untuk pembelajaran BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman ambil sebuah kompetensi yang ada di SKL BIPA. SKL BIPA sebagai kurikulum BIPA. Contohnya sebagai berikut. Nah, baik, pada SKL ini Bu Prima mengambil kompetensi menggunakan kata tanya. Jadi untuk pengetahuan kebahasaan yang ingin Ibu ajarkan adalah bagaimana pembelajar BIPA dapat menggunakan kata tanya. Lalu keterampilan berbahasa yang ingin Ibu ajarkan adalah keterampilan berbicara. Jadi ada penggunaan kata tanya, menggunakan kata tanya, dan keterampilan berbicara. Dua ini yang harus kita ingat. Lalu teman-teman, karena kita sebagai pengajar BIPA tidak hanya mengajar tentang bahasa Indonesia, kita juga harus mengenalkan tentang budaya, utamanya budaya komunikasi masyarakat Indonesia, maka kita bisa menyisipkan aspek-aspek yang kita anggap sebagai budaya komunikasi masyarakat Indonesia. Misalnya basa-basi, Bu Prima ingin mengenalkan juga basa-basi untuk mereka. Nah, dari tiga itu, yakni menggunakan kata tanya, lalu keterampilan berbicara, dan basa-basi masyarakat Indonesia, bagaimana kita mengemasnya dengan menggunakan monopoli? Seperti ini ya caranya. Monopoli yang akan kita buat adalah monopoli wisata. Ya, monopoli wisata. Mengapa? Karena topik yang Ibu gunakan untuk mengajarkan tentang kata tanya tadi adalah pariwisata, pariwisata Indonesia. Jadi caranya teman-teman yang pertama kita buat papan monopolinya dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau di monopoli biasanya itu kan kotak-kotaknya banyak sekali dan ini berisi kota-kota di seluruh dunia. Maka kita coba adaptasi ya, juga membuat kotak-kotak. Tetapi teman-teman nanti isinya bisa disesuaikan dengan topik yang ingin teman-teman ajarkan. Kalau Bu Prima tadi tentang wisata ya, tentang pariwisata Indonesia, maka kotak-kotak yang Ibu isi di sini adalah kota-kota di Indonesia yang memiliki pariwisata yang Ibu anggap mungkin terkenal ya, atau banyak dikunjungi oleh masyarakat. Misalnya ada Pulau Komodo, ada Bandung, ada Bali, Manado, Flores, dan banyak yang lainnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengadaptasi, memasukkan topik-topik itu ya sesuai apa yang ingin diajarkan. Jika misalnya teman-teman ingin mengajarkan tentang topik kuliner atau makanan, teman-teman bisa memasukkan makanan-makanan, misalnya pecel, rawon, sate. Nah, seperti itu ya. Jadi caranya begitu. Lalu untuk menghias agar monopolinya menjadi menarik, teman-teman bisa menambahkan ilustrasi-ilustrasi. Misalnya kalau di sini Bu Prima menambahkan tentang peta Indonesia. Jangan lupa ada dua komponen lainnya yang merupakan penting dari bagian monopoli ini. Selain menyiapkan papan monopoli, teman-teman juga harus menyiapkan kartu-kartu yang ada di tengah ini. Nah, di sini karena Bu Prima mengajarkan tentang wisata, maka teman-teman Bu Prima membuat kartu informasi tentang kota-kota wisata tadi. Jadi misalnya di sini ada apa ya? Kalian request apa? Oke, Malang misalnya ya. Nah, Malang di sini bisa dituliskan informasi poin-poin saja tentang wisata di Kota Malang. Misalnya bagaimana makanan di Malang itu yang terkenal apa? Misalnya bakso bakar. Ya, kemudian ada rawon dengkul, ada mendol, kemudian apalagi. Teman-teman bisa mencari informasi itu dari berbagai referensi. Selain makanan juga disebutkan tentang wisata.
Apa wisata yang terkenal dari Kota Malang? Misalnya Jatim Park, kemudian ada Pantai Teluk, ada Batu Night Spektakuler. Nah, ada banyak sekali di sini. Kemudian bisa juga menambahkan kesenian. Kesenian misalnya tari bedayan, kemudian topeng Malangan. Kemudian bisa juga ditambahkan tentang informasi toko oleh-oleh atau oleh-oleh apa yang terkenal. Nah, ini tentang kartu informasi wisata. Kemudian yang lainnya ada kartu-kartu yang bisa ditulis terkait aspek plurikultural atau aspek budaya komunikasi yang ingin teman-teman kenalkan. Misalnya di sini ada jangan lupa oleh-oleh ya, gitu. Mau kemana, dari mana, itu aspek basa-basi. Karena Bu Prima memilih aspek basa-basi sebagai budaya komunikasi yang ingin dikenalkan. Begitu ya. Jelas sampai di sini? Kalau ada pertanyaan silahkan boleh komen di bawah. Selanjutnya, bagian yang paling penting adalah teman-teman juga harus menyiapkan bagaimana cara langkah demi langkah, step by step untuk memainkan monopoli tadi. Kalau Bu Prima menyampaikan bahwa monopoli ini adalah monopoli wisata, maka Bu Prima harus menuliskan bagaimana langkah-langkah memainkannya. Ya, tadi ada papan monopolinya, kemudian ada kartu wisata, kartu informasi wisata, dan kartu basa-basinya. Nah, caranya bagaimana? Kita mengadaptasi cara bermain monopoli pada umumnya juga, ya. Setelah ini ya, mereka sweep, lalu siapa yang menang akan main lebih dahulu, mengocok dadu dan keluar angka. Misalnya keluar 4, maka mulai 1, 2, 3, 4 ada Flores. Nah, nanti mereka akan mengambil kartu wisata tentang Flores dan satu wisata tentang Flores dan satu tentang basa-basi, seperti itu. Lalu mereka akan berbagi. Si A yang bermain tadi akan menyampaikan tentang Flores ini ya kepada teman-teman bermain lainnya. Jadi dia akan menyampaikan, oh Flores ada wisata apa, makanannya apa, di sana menggunakan bahasa apa, oleh-oleh yang terkenal apa, seperti itu. Nah, kemudian dia juga akan diminta membuat sebuah kalimat menggunakan bahasa basi yang didapatkannya. Misalnya ada jangan lupa bawa oleh-oleh ya, atau jangan lupa oleh-olehnya ya. Nah, dia akan bermain dialog, bisa menggunakan tangan seperti ini. Kamu mau kemana liburan? Aku mau ke Flores. Oh, di sana apa yang terkenal, begitu ya. Lalu jangan lupa oleh-oleh ya. Oke. Nah, sehingga ini akan melatih kemampuan berbicara dia ya, dan dilihat oleh teman-teman yang lain. Nah, setelah si A bermain, lalu giliran si B bermain dan melakukan kegiatan seperti si A tadi. Jadi misalnya ada 5 atau 6, nah dia akan jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dapat Yogyakarta ya, dapat Jogja. Lalu akan mencari kartu informasi tentang Jogja dan kartu basa-basi lalu menyampaikannya seperti itu. Nah, setelah bermain ini peran guru ya, membatasi misalnya 20 menit bermain, kemudian teman-teman tadi akan saling bertanya, mempraktikkan ya dengan menggunakan kata tanya. Misalnya, apa kota wisata yang paling kamu sukai? Lalu temannya akan menjawab, oh saya suka Yogyakarta. Terus bagaimana cara ke sana, atau apa saja kota wisata yang ada di sana, apa yang terkenal, di mana lokasinya, begitu ya. Nah, jadi menggunakan kata-kata tanya ini untuk praktik berbicara dengan teman satu kelompok bermainnya, begitu. Nah, contoh permainan yang sudah pernah dilakukan oleh pembelajar BIPA mahasiswa asing seperti ini ya. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Nah, memang monopoli ini menjadi salah satu media yang sangat asik untuk dimainkan di kelas BIPA. Jadi sekarang giliran teman-teman untuk membuat monopoli teman-teman sendiri. Jangan lupa, 1, mempertimbangkan kompetensi apa yang akan diajarkan, ini diambil dari SKL BIPA. Kemudian 2, keterampilan bahasa apa yang ingin diajarkan, apakah untuk berbicara, menyimak, membaca, ataupun menulis. Kemudian jangan lupa juga budaya komunikasi apa yang ingin diperkenalkan untuk pembelajar BIPA, misalnya basa-basi, atau etika, atau hal-hal lain terkait budaya komunikasi masyarakat Indonesia. Nah, jangan lupa yang terakhir yang paling penting adalah kalian
kalian juga memilih topik apa yang menurut kalian cocok untuk mengajarkannya. Kalau Bu Prima sudah memilih tentang wisata, kalian bisa memilih yang lain juga. Misalnya makanan, kuliner, pendidikan, olahraga, musik, tokoh idola, dan sebagainya. Tentu itu akan berdampak pada kotak-kotak ini isinya apa, kartunya seperti apa, perintahnya seperti apa. Begitu ya. Baik teman-teman, sekarang teman-teman silakan mempraktikkan, silakan mencoba dan jangan takut mencoba. Silakan kembangkan kreativitas kalian dan buatlah monopoli BIPA kalian sendiri. Sampai jumpa, silakan diskusi di bawah ya.